Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan dalam salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cimba Sutikno dengan 3 digit NIM terakhir 252. Di sini, saya bersama SKDP 10 akan mempresentasikan studi project yang telah kami susun dengan judul Synapse and Neural Information Transfer. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak kepada fasilitator kami, yaitu Dr. I Gusti Ngurah Agung Jayadi, yang telah senantiasa mendampingi kami dalam pembuatan studi project ini. Berikutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada evaluator kami, yaitu Dr. I Dewa Ayu Inten, yang telah menyampaikan waktunya untuk menonton video presentasi ini dan menilai studi project kami. Berikut ini adalah biodata dari rekan-rekan saya sekalian yang telah berkontribusi dalam pembuatan studi project ini dan PowerPoint ini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Derati Anataswari dengan 3 digit terakhir 242. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari studi project kami. Jadi sistem saraf mengatur komunikasi tubuh melalui sinyal listrik dan kimia, terdiri atas sistem saraf pusat dan tepi. Neuron mengatakan impuls, sedangkan sinapsis menjadi tempat perpindahan sinyal antar neuron dengan bantuan neurotransmitter. Sel glial menjaga kestabilan dan kesehatan jaringan saraf. Sinapsis juga berperan dalam neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak beradaptasi dan belajar. Tujuan studi proyek ini adalah memperdalam pemahaman tentang mekanisme transfer informasi pada neuron dan sinapsis, serta kaitannya dengan fungsi dan gangguan saraf seperti Alzheimer, Parkinson, dan autisme, sehingga meningkatkan pemahaman teoritis dan analitis tentang regulasi kerja sistem saraf. Baik, perkenalkan nama saya Ninja Meherul Umam dengan NIM 25025111246. Saya mendapat bagian yaitu rumusan masalah. Apa saja rumusan masalah yang terdapat pada paper yang kami buat, yaitu pertama dari definisi dulu apa itu Synapse Information System dan Neural Information System, lalu bagaimana cara kerjanya, apa persamaan dan perbedaan yang didapati, dan bagaimana korelasi kedua hal tersebut, dan kelainan apa saja yang mungkin dapat didapati pada sistem ini, dan apa saja faktor-faktor yang dapat memodulasi efisiensi dan efektivitasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Allegra Winaya dengan NIM 3 digit terakhir 248. Dengan studi project ini dibuat bertujuan agar pemahaman mengenai regulasi kerja sistem saraf, lebih tepatnya proses transfer informasi pada sinapsis dan neuron, dapat lebih diperdalam. Dengan ini, bagaimana sinyal saraf dapat dikirim, diterima, hingga menghasilkan respon tubuh dapat dimengerti. Selain itu, topik ini memiliki banyak korelasi fisiologis maupun patologis pada sistem saraf yang biasa terjadi diawali karena adanya gangguan pada proses transmisi informasi terkait. Mengenai mekanisme transfer informasi, saraf juga berkaitan dekat dengan Alzheimer, Parkinson, dan autisme. Mengkaji ini dapat meningkatkan kemampuan analitis dan teoritis terhadap dasar ilmiah fungsi otak serta gangguan-gangguannya. Perkenalkan, saya Kaila Edwi Permandani dengan 3 digit yang terakhir yaitu 238. Kali ini saya akan menjelaskan Synapse Information System. Synapsis ini sendiri adalah celah pertemuan antar neuron yang memungkinkan transmisi informasi melalui mekanisme listrik maupun kimia. Nah, sinapsis ini terletak di antara ujung akson neuron pengirim dan dendrit atau badan sel neuron penerimanya, dan dipisahkan oleh celah sinaptik berukuran 20 hingga 40 nanometer. Mekanismenya dimulai saat impuls listrik mencapai terminal akson, membuka kanal kalsium sehingga ion Ca+ masuk dan memicu vesikula melepaskan neurotransmitter ke celah sinaps. Lalu neurotransmitter kemudian berikatan dengan reseptor di neuron penerima dan menimbulkan perubahan potensial membran yang dapat bersifat inhibitorik atau penghambat, tergantung jenis neurotransmitter itu sendiri. Perkenalkan, saya Komangayuka Ika Cahyasanti dengan 3 digit terakhir NIM 232. Saya akan menjelaskan mengenai mekanismenya. Jadi, impuls listrik sampai di terminal akson, lalu kanal kalsium akan terbuka dan ion Ca2+ akan masuk ke dalam terminal. Selanjutnya, masuknya ion kalsium ini akan memicu vesikula untuk melepaskan neurotransmitter ke dalam celah sinaps. Setelah dilepaskan, neurotransmitter akan berikatan dengan reseptor penerima
dan proses ini akan menimbulkan perubahan pada potensial membran neuron. Perubahan ini bisa bersifat eksitatorik atau menstimulasi terjadinya impuls baru, atau inhibitorik itu sebaliknya, yaitu menghambat terjadinya impuls baru. Nah, ini tergantung dengan neurotransmitter yang dilepaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Neural Information System. Nah, sistem saraf ini terdiri atas jutaan neuron yang saling berhubungan yang kemudian akan menerima, lalu mengolah dan menyampaikan kembali informasi ke seluruh tubuh. Sistem ini bekerja menggunakan sinyal listrik dan kimia, baik di sistem saraf pusat maupun saraf perifer. Fungsinya sangat luas, mulai dari mengolah rangsangan, lalu membentuk memori, mengintegrasikan informasi sensorik, lalu membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dan menariknya, sistem ini bersifat dinamis karena koneksi antar neuronnya bisa berubah sesuai dengan pengalaman dan proses yang disebut dengan neuroplastisitas. Hal inilah yang membuat kita sebagai manusia bisa beradaptasi dan merespon dengan cepat hal-hal yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, walaupun hal-hal itu berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Daniel William Leo dengan NIM 25025111254 dan saya akan melanjutkan tentang Neural Information Transfer, yaitu letaknya. Neural Information System adalah jaringan saraf kompleks untuk mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi ke seluruh tubuh. Unit paling dasar dari sistem ini adalah neuron. Neuron bekerja melalui sinyal listrik dan kimia untuk mengatur aktivitas sensorik, motorik, dan kognitif. Di tingkat biologis, sistem ini mencakup central nervous system, yaitu otak dan medulla spinalis, serta peripheral nervous system yang menghubungkan organ dan reseptor tubuh dengan central nervous system. Studi ilmiah menjelaskan bahwa informasi saraf bersifat fisik dan direpresentasikan oleh aktivitas neuron dan konektivitas antar bagian otak yang membentuk dasar dari fungsi belajar, memori, dan pengambilan keputusan. Selain itu, konsep Neural Information System juga dikembangkan dalam bidang Neural S, yaitu Neuroscience dan Information Systems, yang menggabungkan prinsip neurofisiologi dengan studi sistem informasi modern. Pendekatan ini memanfaatkan teknologi seperti EEG, fMRI, dan antarmuka otak komputer atau BCI untuk memahami interaksi manusia-mesin dan menciptakan sistem yang meniru proses komputasional otak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa inspirasi dari jaringan saraf biologis dapat meningkatkan kecerdasan buatan dan desain sistem informasi adaptif. Lalu kemudian melanjutkan ke mekanisme kerjanya. Neuron adalah komponen utama pengkodean dan transmisi sinyal dalam sistem saraf yang sangat kompleks. Melalui pengkodean frekuensi dan waktu, neuron dapat mengubah rangsangan sensorik menjadi impuls listrik. Kemudian pada tingkat jaringan, kelompok neuron bekerja sama untuk membentuk pola aktivitas yang disebut kode populasi. Jaringan ini menjalankan proses pengolahan data yang konsisten dan efisien dengan bekerja dalam keseimbangan eksitasi dan inhibisi. Selain itu, proses ini juga melibatkan osilasi dan sinkronisasi aktivitas saraf yang memungkinkan otak untuk mengatur informasi lintas area dengan tingkat akurasi yang tinggi. Osilasi seperti gelombang gamma dan theta mampu membantu neuron mensinkronkan waktu yang membuat komunikasi lebih efisien. Selain itu, sistem saraf beroperasi secara prediktif melalui mekanisme predictive coding, di mana otak secara aktif membentuk hipotesis tentang input sensorik dan memperbaikinya berdasarkan kesalahan prediksi. Menurut Okazawa dan Kiani tahun 2023, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan persepsi bergantung pada dinamika jaringan yang memungkinkan integrasi sinyal sensorik dan proses kognitif secara kontekstual. Secara keseluruhan, sistem informasi otak menunjukkan hubungan antara neuron, sinaps, dan jaringan otak yang terus berubah. Interaksi sinergis antar neuron dan kemampuan jaringan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan adalah dua komponen penting dalam pemrosesan informasi. Pendekatan teori informasi dan model komputasional kontemporer banyak digunakan untuk mengukur dinamika, efisiensi, dan kapasitas pemrosesan informasi saraf. Persamaan dan perbedaan Synapse Information System dan Neural Information System. Yang pertama, persamaan. Selama proses Neural Information Transfer berlangsung, Synapse Information System dan Neural Information System bekerja sama secara bersinergis dalam menjaga kelancaran komunikasi di sistem saraf kita. Jadi, keduanya ini memiliki persamaan objektif, yaitu memastikan agar informasi di dalam sistem saraf dapat ditransmisikan dan diolah dengan baik dan efisien. Selain itu, keduanya ini juga berperan dalam proses pembelajaran dan pembentukan memori, di mana selama proses ini berlangsung, terjadi apa yang disebut dengan plastisitas sinaptik. Plastisitas sinaptik itu semacam perubahan dalam kekuatan koneksi antar neuron, sehingga kita dapat beradaptasi terhadap pengalaman-pengalaman baru.
Kemudian ada perbedaan. Jadi meskipun tadi telah disebutkan bahwa Synapse Information System dan Neural Information System memiliki objektif yang sama, ternyata mereka memiliki perbedaan pada mekanisme dan tingkat operasinya. Jadi, Synapse Information System bekerja pada tingkat molekuler dan kimiawi, sementara pada Neural Information System itu bekerja pada tingkat seluler dan elektrofisiologis. Selain itu, terdapat juga perbedaan pada perannya, di mana Synapse Information System menentukan kekuatan dan efisiensi komunikasi, sementara Neural Information System berperan pada menentukan pola dan frekuensi dari impuls yang akan dikirim ke sel lain. Synapse Information System ini lebih dominan untuk mengatur perilaku jaringan. Namun, pada kondisi lainnya, sifat ini itu dikalahkan oleh sifat intrinsik dari Neural Information System seperti eksitabilitas, di mana Neural Information System ini justru malah lebih berpengaruh daripada Synapse Information System. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Alzara Densa Pramesti dengan 3 digit NIM terakhir 256. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi antara sinaps dan neuron pada informasi transfer. Neuron dan sinapsis ini memiliki hubungan yang sangat erat dalam proses komunikasi saraf. Neuron itu berfungsi sebagai pengantar informasi, sedangkan sinapsis menjadi jembatan yang menghubungkan satu neuron dengan neuron yang lainnya. Melalui sinapsis inilah impuls listrik diubah menjadi sinyal kimia lalu dikirim dengan cepat agar pesan dapat diteruskan ke seluruh sistem saraf. Keduanya ini sangat bergantung. Tanpa sinapsis, neuron tidak bisa saling berkomunikasi, dan tanpa neuron, sinapsis tidak akan bisa memiliki fungsi. Kolaborasi ini menjadi dasar bagi proses belajar, pembentukan memori, serta koordinasi berbagai fungsi tubuh yang kompleks. Namun, ketika sinapsis mengalami kerusakan, transmisi impuls menjadi terganggu. Akibatnya, kemampuan kognitif seperti memori dan konsentrasi bisa menurun. Bahkan memicu penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Nah, sebaliknya, kerusakan pada neuron dapat menghambat pengiriman sinyal, menyebabkan kelumpuhan, kehilangan sensasi, hingga kematian sel saraf. Secara keseluruhan, kesehatan neuron dan sinapsis ini sangat penting untuk menjaga fungsi otak, koordinasi tubuh, serta kestabilan emosi dan perilaku manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raja Febriano Pasha dengan NIM 250-251-1240. Di sini saya ingin menjelaskan jika mengalami kerusakan pada neuron itu sendiri. Nah, tadi kan udah dijelasin sinapsis kalau rusak itu gimana-gimana. Intinya tuh keduanya saling bekerja sama. Tanpa sinapsis itu neuronnya nggak bisa berkomunikasi, sedangkan tanpa neuron sinapsis tak dapat berfungsi. Jadi di sini saya akan menjelaskan kerusakan pada neuron itu sendiri. Kerusakan neuron itu menghambat pengiriman sinyal saraf, dapat menyebabkan kelumpuhan, hilangnya sensasi, atau kematian sel saraf. Gangguan seperti penyakit Alzheimer dan Parkinson ini juga sering muncul akibat kerusakan neuron. Secara keseluruhan, kesehatan neuron dan sinapsis sangat penting untuk menjaga fungsi otak, koordinasi tubuh, serta kestabilan emosi dan perilaku manusia. Nah, selanjutnya saya juga ingin menjelaskan kelainan pada sinapsis dan neuro information transfer. Yang pertama ada yang namanya penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer itu adalah penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif seperti daya ingat dan kemampuan berpikir. Terjadi karena penumpukan B-amiloid dan tau protein yang merusak sinaps dan neuron, terutama di hipokampus dan korteks cerebri. Penyakit ini juga belum dapat disembuhkan, tetapi gejalanya bisa dikendalikan dengan obat inhibitor seperti inhibitor asetilkolinesterase, terapi kognitif, dan gaya hidup sehat. Kurang lebih seperti itu. Perkenalkan, nama saya Lakresha dengan 3 digit NIM terakhir 236. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke bagian selanjutnya dari kelainan pada sinapse dan neural information transfer, yaitu autisme. Nah, jadi Autism Spectrum Disorder atau ASD adalah gangguan pada perkembangan sistem saraf yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi, berkomunikasi, dan berperilaku. Nah, jadi pada penderita ASD,
terdapat gangguan pada sinaps, yaitu tempat bertemunya dua sel saraf, yang dimana berfungsi untuk mengirimkan pesan melalui sinyal listrik maupun kimia. Nah, beberapa gen yang berperan dalam pembentukan dan kestabilan sinaps seperti SHANK3 dan NLGN mengalami perubahan, sehingga sinaps ini tidak dapat bekerja secara maksimal. Nah, akibatnya, komunikasi antar sel saraf ini menjadi kurang lancar. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara sinyal yang merangsang dan yang menghambat aktivitas otak, sehingga sistem saraf menjadi kurang terkoordinasi. Nah, proses pemangkasan sinaps yang seharusnya membantu otak merapikan dan memperkuat koneksi juga bisa terganggu, yang dimana membuat jaringan saraf menjadi terlalu padat atau justru tidak teratur. Gangguan pada sel pendukung otak seperti mikroglia dan astrosit juga memperburuk kondisi tersebut. Nah, jadi semua hal ini itu menyebabkan proses pengiriman informasi di otak menjadi tidak efisien, yang dimana kemudian muncul dalam bentuk gejala autisme, seperti kesulitan dalam komunikasi, interaksi sosial yang terbatas, dan kepekaan tinggi terhadap rangsangan dari lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Anasama Suara dengan 3 digit yang terakhir, dan saya akan mempresentasikan tentang penutup. Sinapsis dan neuron merupakan dua komponen utama yang saling melengkapi dalam sistem informasi tubuh manusia. Neuron sendiri berfungsi dalam menghantarkan impuls listrik dan kimia, sementara sinapsis menjadi penghubung yang menyalurkan sinyal antar neuron. Keduanya itu membentuk jaringan komunikasi yang kompleks yang memungkinkan otak untuk mengatur gerakan, emosi, dan pengambilan keputusan, serta proses belajar dan memori. Melalui mekanisme elektrokimia yang presisi, sinapsis mengatur kekuatan komunikasi melalui transmitter, sementara neuron memastikan sinyal diteruskan dengan tepat. Sinergi ini menjadi dasar kemampuan otak untuk beradaptasi, belajar, dan memperbaiki diri. Ketika salah satunya terganggu, dapat muncul gangguan seperti Alzheimer, Parkinson's, atau autisme. Karena itu, memahami hubungan antara sinapsis dan neuron itu penting untuk mengenali cara kerja otak kita serta menjaga keseimbangan fungsi tubuh manusia. Adapun saran dari student project kami, di mana mahasiswa diharapkan dapat memahami mekanisme kerja sistem saraf, terutama proses transmisi sinyal sinaptik dan neural, sebagai dasar dalam mempelajari neuroscience dan kedokteran. Pemahaman ini membantu menganalisis kegangguan saraf serta mendukung pembelajaran yang lebih aplikatif. Pengajar sendiri dapat menilai pemahaman mahasiswa melalui pendekatan fisiologis dan klinis. Bagi masyarakat, student project ini diharapkan dapat membahas literasi sains dan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan otak serta mengenali gejala gangguan saraf sejak dini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Terima kasih kepada hadirin yang telah menonton presentasi pada hari ini hingga sampai akhir video ini. Untuk itu, saya akan menutup presentasi ini dengan salam 5 agama. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.